Mungkin 3 dulu Bapak. 3 dulu ya, saya jawab. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendefinisikan apa itu keunggulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keunggulan itu jangan hanya seperti yang selama ini dipahami oleh banyak orang. Keunggulan itu kalau sudah madrasah menggunakan alat-alat canggih itu unggul. Madrasah menggunakan ini. Bukan. Keunggulan itu pada dasarnya adalah sejauh mana Bapak Ibu bisa memberikan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di siswa, yang Bapak Ibu bisa sambut potensi itu, kemudian diberikan kesempatan anak untuk bisa berkembang. Dan Bapak Ibu betul-betul perhatian ke sana. Itu keunggulan yang tiada taranya Bapak Ibu. Kalau keunggulan itu kita terjemahkan hanya gedungnya besar, alatnya lengkap, gampang, nggak usah materi-materi kayak gini. Ada asal ada hujan uang itu selesai. Ya kan? Tetapi dengan banyaknya infrastruktur segala macam belum tentu membawa kemajuan. Kalau pemanfaatannya juga nggak maksimal. Oleh karena itu yang paling penting adalah pertama bagaimana kita bisa melayani anak-anak semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang bisa dikembangkan dari anak, itu yang jarang dilakukan oleh banyak madrasah. Karena itu apabila kita sudah mampu menjatuhkan perhatian pada pilihan itu juga disebut termasuk di dalam keunggulan. Jadi pada saat kita mengidentifikasi apa itu keunggulan, Ibu Bapak, saya harap Bapak Ibu jangan dulu yang tinggi-tinggi. Mari kita menerawang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi keunggulan itu tidak harus yang sudah sampai di langit. Sampai langit pun kita perlu sadar bahwa langit itu ada 7. Nah, yang mampu sampai ke langit 7 silakan. Yang mampunya langitnya 3 silakan. Yang penting kita sampai di langit. Itu yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, keunggulan tadi lebih kita arahkan pada definisi sejauh mana kita bisa melayani anak-anak secara total sampai menemukan potensinya. Nah, tadi ada pertanyaan menarik dari Bu Nikmah Banyuwangi. Kita ingin Pak mewujudkan yang seperti itu Pak. Tapi bagaimana ini kok susah sekali. Sampai Bu Nikmat tadi bingung ini apa karena anaknya atau karena kita segala macam kan begitu ya. Kemudian Bu Nikmat tanya apa Pak kiatnya? Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendidikan ini memang bukan pekerjaan gampang. Dan saya salut dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua punya profesi pendidik ini. Tidak ada pekerjaan semulia ini. Saya tidak hanya membawa kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada cerita-cerita bombastis katanya guru mulia. Tidak. Saya ingin menunjukkan yang real saja kecil. Di mana pekerjaan-pekerjaan yang kita diminta untuk langsung merawat yang barang yang kita olah itu ciptaannya Allah. Coba. Kita jadi pegawai bank banyak uangnya yang kita kelola apa Pak? Buatan pabrik Pak. Kita jadi pegawai mobil yang kita kelola buatan pabrik Pak. Tapi alhamdulillah kita di madrasah ini ngelola siapa Pak yang kita kelola? Anak-anak. Anak-anak ini miliknya siapa Pak? Miliknya Allah. Siapa yang menciptakan Pak? Allah sendiri gitu. Nah, dari situlah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita sebagai pendidik ini betul-betul mengelola sebuah objek yang sangat mulia dan bahkan dimuliakan oleh Allah. Nah, karena itulah maka tidak ada jalan lain bapak-bapak, ibu-ibu agar kita bisa total menangani mereka sampai mampu untuk memberikan layanan-layanan maksimal tadi sebelum ke arah kreatif dan inovatif
ada satu hal yang tampaknya harus kita miliki semua agar total, yaitu lurusnya niat kita di dalam menangani proses pembelajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau niat kita cuma cari maisha di dalam pembelajaran di madrasah, bapak ibu pasti akan putus asa. Kalau kita hanya sekedar sebagai pekerjaan hari-hari, merawat anak-anak itu bukan barang yang gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti suatu saat akan mudah lelah. Tapi insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau niatnya sudah benar bahwa kita ini mengapa mendampingi anak-anak setiap hari di madrasah, tidak lain adalah untuk menjalankan amanah Allah untuk merawat makhluk yang diciptakannya. Kalau niat kita sudah benar di situ, maka bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah, apapun cara pembelajaran yang baik itu akan keluar. At-tariqah ahammu minal maddah. Di dalam sebuah proses pembelajaran, at-tariqah ahammu minal maddah. At-tariqah cara, at-tariqah jalan, ahammu minal maddah itu lebih bermakna dari materinya. Cara kita mengajarkan itu lebih penting daripada materinya. Tetapi cara yang penting tadi ada yang jauh lebih penting lagi. Apa itu? Al-mudaris ahammu minat tariqah. Bahwa ternyata guru itu jauh lebih penting dari cara ini. Karena nanti yang menemukan cara, yang mengolah cara, yang menjalankan cara adalah guru. Al-mudaris ahammu minat tariqah. Yang lebih penting adalah guru. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata walaupun guru itu lebih penting dari strategi atau cara tadi, ada yang lebih penting lagi dari guru. Apa itu? Ruhul mudaris ahammu minal mudaris nafsi. Ruhnya guru, semangatnya guru, niatnya guru jauh lebih penting dari guru itu sendiri. Karena itu sebelum saya menjawab fiat dari Bu Nikma, dari Gusti dan kawan-kawan, saya akan menyampaikan yang terpenting dulu adalah ruhnya kita. Niatnya kita. Pendidikan itu kita bukan bicara yang baik-baik kepada anak-anak. Bukan. Bicara yang baik-baik bisa berupa kebohongan, Pak. Apalagi di depan mic begini, nggak ada orang berbicara jelek-jelek. Iya kan? Tapi setelah itu perbuatan saya bagaimana segala macam, itu nggak bisa dijamin Bapak Ibu. Kalau begitu kita berdiri di hadapan anak-anak, yang terjadi anak-anak sama dengan kita, cuma bohong pandainya. Ya kan? Karena itu pendidikan itu bukan kita ngomong yang baik-baik. Dan pendidikan itu bukan kita menyuruh anak berbuat yang baik-baik. Tidak. Menyuruh berbuat baik-baik, tapi kita sendiri berbuat jelek juga nggak akan berpengaruh. Bikin kesel semua. Kita kesel, anak kesel, ya kan? Tapi dalam buku filosofi pendidikan itu dijelaskan. Hakikat pendidikan itu apa? Menghadirkan diri kita di hadapan anak-anak. Karena itu guru memang bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Semua pekerjaan bisa dilakoni dengan kebohongan. Tapi guru apabila dijalankan dengan kebohongan, maka yang terjadi adalah bencana. Karena muridnya akan menjadi pembohong-pembohong kelas kakap ke depan. Karena itu yang terpenting adalah kehadiran kita di hadapan anak-anak itu mau apa. Kalau kita hadir hijau, kita hadir merah, kita hadir kuning, kita hadir belang telon, maka anak-anak kita seperti itu. Karena itu setelah niatnya lurus, niatnya lillahi ta'ala li kalimatillah, maka yang kedua bapak-bapak ibu-ibu agar pendidikan kita berhasil, guru harus mulai setelah niatnya baik, guru harus mulai introspeksi dan mulai menata dirinya. Kalau bahasa Jawanya itu guru mulai noto dewe, mulai noto diri. Perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, semuanya kita tata. Karena itu yang akan dihadapan anak-anak. Pesan Sayyidina Ali, Rabbi auladaka bi'af'alika. Didiklah anak-anakmu dengan perbuatan kamu. Bukan Rabbi auladaka bilisanika, tidak. Tapi Rabbi auladaka bi'af'alika.
Didiklah anak-anakmu dengan perbuatan kita. Karena itu, kiat yang kedua, kalau ingin anak-anak berhasil, inovatif, kreatif, apa Bu Nikma? Nah, karena itu Bu Nikma tadi saya tanya, Bu Nikma sudah dapat tunjangan profesi? Sudah. Bapak Ibu tahu, apa sih makna tunjangan profesi itu? Tunjangan profesi itu bukan balas jasa bapak-bapak, ibu-ibu, bukan sebuah upaya menyejahterakan bapak ibu, bukan. Kalau upaya untuk menyejahterakan bapak ibu, kalau untuk balas jasa bapak ibu, mengapa pemerintah sampai memberikan tunjangan profesi itu tidak hanya yang negeri? Sampai swasta pun, yang guru swasta pun dikasih kan namanya impasing itu. Mengapa? Karena tunjangan profesi itu bukan gaji Bapak Ibu. Tunjangan profesi itu adalah penghargaan atas profesi kita sebagai guru. Karena apa? Profesi itu harganya mahal Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekarang guru-guru itu sudah diakui selegal formal sebagai jabatan fungsional profesional. Sama dengan hakim, sama dengan notaris, sama dengan advokat. Yang tidak semua sarjana pendidikan bisa jadi guru, sama dengan hakim. Tidak semua sarjana hukum bisa jadi guru. Dokter tidak semua sarjana kedokteran bisa jadi dokter. Yang bisa jadi dokter yang sudah menempuh pendidikan profesi dokter. Hakim. Yang bisa jadi guru siapa? Yang legal formal diakui jadi guru. Ya yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru. Karena itu mengapa nggak pandang guru negeri atau swasta, pemerintah mengasih penghargaan. Untuk apa dikasih penghargaan? Untuk makin meningkatkan kemampuannya tadi. Karena itu hubungannya dengan Robbi auladaka bi'afalika. Apabila kita ingin mengajak anak-anak pendidikannya itu inovatif, anak-anak bisa menyambut masa datang dengan betul-betul antisipasi, inovatif, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan sebagainya. Pertanyaannya satu. Tadi kalau kita hadir hijau, anak-anak jadi apa? Hijau kan? Kuning, kuning. Kalau kita hadir ngantuk setiap hari, kira-kira anaknya bagaimana? Ya ngantuk. Kita kalau hadir cuma ngajak buka-buka buku, cerita dongeng. Anak-anak jadi apa ya? Juru dongeng. Nah kalau kita ingin anak-anak itu kemudian punya semangat hidup, menata dunia ini, tidak dikuasai dunia tapi menguasai dunia, gimana? Gurunya harus introspeksi, tampil ke sana. Sehingga Bu Nikma tadi bagaimanapun juga untuk bisa menghasilkan inovasi, ya nun sewu, mohon maaf, tunjangan profesinya jangan lupa. Ya walaupun nggak semuanya, setiap bulan itu ditelateni untuk menambah wawasan kita. Dibelikan buku, ikut seminar. Profesi apapun begitu, Bu. Dokter itu kalau nggak pernah ikut seminar, nggak pernah beli buku, ya jadi dokter yang sana pasiennya takut kalau datang. Nanti datang disuntik keliru. Nggak sembuh malah jimprak-jimprak itu. Nah, guru kita harapkan juga sama seperti itu. Profesi apapun kalau tidak diiringi dengan penguatan untuk menambah kemampuannya, ya nanti jadi orang yang nggak ada perkembangannya. Jadi hakim nanti jadi olo-oloan orang saja kalau dia yang jadi hakimnya. Baru maju mau jadi ketua hakim malah wes ojo harap keputusannya bagus. Hakim cudul gitu kan gitu. Nanti jadi dokter juga gitu. Jadi guru mungkin nanti juga gitu. Cuma murid-murid nggak berani ngomong. Nah,
Oleh karena itu supaya kita betul-betul bisa mengantarkan kebutuhan yang kedua, memang belajar itu nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Loh Pak, kalau gitu pemerintah siapkan. Pemerintah wajib menyiapkan. Tetapi tidak harus semuanya dari pemerintah. Karena kita sudah dikasih penghargaan profesi tadi. Sebagian dari profesi kita harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kita, Bu Nikmat. Nah, dengan demikian maka Bu Nikmat tadi nanti kalau sudah belajar mulai berani percaya diri. Keluar dari kejumutan-kejumutan yang ada. Memangnya yang namanya belajar itu harus di dalam kelas. Pertanyaannya sopo ngomong. Belajar harus begitu. Oh, belajar itu harus diawali gurunya ceramah dulu. Teori ini sopo. Nah, ayo kita. Loh memangnya kalau kita ngajar sejarah, anak-anak kita ajak kemudian pergi ke masjid, kemudian mengamati pojok-pojok masjid, kemudian anak-anak diajak mengidentifikasi, kemudian kita diskusi bersama tentang masjid yang diamati. Kira-kira bisa nggak dibawa ke SKI? Bisa Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita mau ngarahkan. Kenapa? Loh Pak, masjid itu ceritanya nggak ada di KIKD. Karena itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang ketiga setelah niatnya bagus, kita memperkaya ilmu, di dalam melaksanakan fungsi kita di dalam pembelajaran, kita harus mampu melihat apa yang menjadi hakikat di dalam pembelajaran kita. Kita jangan cuma berhenti di fakta. Karena itu Bapak Ibu kalau mempelajari aspek kognitif itu kan ada 4 kan Bapak Ibu ya. Kita ngajar apapun termasuk SKI, itu ada 4 loh Bapak Ibu. Jangan cuma berhenti di aspek fakta. Fakta itu kulit paling luar. Kita harus bisa menyentuh di dalam kulitnya yang agak dalam apa. Itu ada konsep Bapak Ibu. Kalau kemudian kita ada pembelajaran KIKD-nya misalnya perkembangan kepemimpinan Wali Songo di dalam menyebarkan agama di Nusantara misalnya. Misalnya kalau topiknya itu. Kira-kira Bapak Ibu yang mau kita ajarkan apa? Apa hanya sekedar cerita Wali Songo? Itu kulit Bapak Ibu. Perlu kita ketahui pelajaran kita ini apa? Pendidikan sejarah kebudayaan Islam. Bukan sejarah melulu. Beda pendidikan sejarah dengan sejarah. Kalau sejarah itu mengedepankan fakta. Kalau pendidikan sejarah di hukum bahasa Indonesianya yang menjadi intinya apa? Sejarah atau pendidikannya? Pendidikannya, pendidikan sejarah. Yang diterangkan adalah pendidikan yang inti. Keterangannya itu sejarah. Artinya apa? Kita ini tujuannya adalah pendidikan. Pendidikan itu apa? Membentuk karakter, membentuk sikap, membentuk pola pikir, membentuk psikomotorik. Psikomotorik itu bukan keterampilan loh ya. Psikomotorik itu adalah hal-hal perilaku kita yang dikendalikan psiko kita. Karena itu saya lebih senang mengatakan psikomotorik. Bagaimana pengaruh kepada gerak kita. Itu bisa keterampilan, bisa macam-macam. Termasuk bicara kita, segala macam, itu psikomotorik. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di dalam rangka untuk mengantarkan, membentuk anak-anak utuh ini supaya dia bisa hidup di masa datang itu. Apa dari pendidikan sejarah kebudayaan Islam itu sebenarnya yang disentuh? Kalau anak-anak cuma menghafalkan cerita segala macam selesai Bu, nggak ada akibat apapun. Tapi ada lapisan kan setelah fakta itu ada konsep. Sebenarnya apa sih? Kok anak-anak disuruh mempelajari perkembangan Islam atau perkembangan kepemimpinan Islam oleh Wali Songo? Itu bukan kita hanya sekedar tahu cerita Wali Songo. Tapi secara konseptual kita sebenarnya ingin diantar. Ini loh, sebuah model bagaimana Wali Songo itu membawa Islam itu tidak hanya sekedar
membawa Islam, kemudian dia dengan mentang-mentang membawa, memaksakan apa yang dibawa kepada orang lain. Tidak. Tapi Wali Songo itu betul-betul sangat arif membawa Islam itu sampai tidak terasa. Semua orang yang dijumpai merasa memiliki Islam. Yang tadinya bumi Jawa itu adalah, bumi Bali itu adalah mayoritas Hindu. Kenapa kemudian kok Islam bisa diakui menyatu? Karena begitu agungnya kepemimpinan Wali Songo dalam rangka mendekati masyarakat dengan tetap menghormati budaya yang ada, yang kemudian secara halus Wali Songo itu kemudian menemukan hakikat. Kenapa sih kalau ada orang meninggal itu kok kita kumpul-kumpul malam? Kalau zaman dulu kan ada yang judi segala macam, braoan, nyanyi-nyanyi. Wali Songo nggak marah-marah begitu. Ikut kumpul-kumpul, ikut lihat. Lah ternyata, wah ini sebenarnya kan intinya itu kan mau menghibur yang sohibul musibah. Loh, tapi caranya zaman dulu kan dengan judi segala macam. Nah, Wali Songo yang punya modal tentang Islam itu dengan halus menyatakan, ayo podo-podo nyanyi, ayo kita nyanyi bareng-bareng supaya kita terhibur semua. Tapi nyanyiannya tidak seperti yang dilakukan sebelumnya. Kita bawa lir ilir tandure wong sumilir, tak ijo royo tak sengguh pemanten anyar. Caangon unduwen blembeng kui. Apa? Lali. Lunyo apa? Kanggo sangu dodo tiro dan seterusnya. Wes, timbang ketemuan lali nih. Ibu bapak yang saya hormati, dengan begitu yang tadinya nyanyi nggak ada maknanya, oleh Wali Songo dibawa. Caangon unduan blembeng kui. Apa itu blembeng gua yang punya sisi 5. Apa iku Islam? Kanggo apa sangu dodo iro? Untuk sangu di dada kita, untuk bekal kehidupan segala macam. Yang tadinya nggak ada makna kemudian dibawa kemana? Yang kemudian akhirnya semuanya tersadar, terbawa, akhirnya tidak terasa. Semuanya mengakui Islam dibawa. Apa tujuan ini diajarkan sebagai pendidikan materi pendidikan sejarah Islam? Karena secara konseptual biar didalami oleh anak-anak kita. Kemudian di balik konsep itu ada prosedur. Supaya dalam kehidupan ke depan anak-anak itu tahu prosedur gini. Kalau mendekati sosial budaya tertentu, jangan main tabrak-tabrak. Setiap budaya itu punya karakteristik dan setiap manusia termasuk sosial community itu punya perasaan. Nggak ada di dunia ini kalau dikatakan goblok kafir kemudian nggak marah, nggak ada. Semua orang punya perasaan kan. Nah, Wali Songo sudah menunjukkan contoh yang luar biasa. Bagaimana cara berdakwah yang membuat orang tidak lari tapi semuanya bersimpati. Membuat orang tidak gopo tapi semuanya guyup merangkul. Nah, akhirnya kita pada jatuh yang keempat, aspeknya apa? Metakognitif, kita menemukan di balik itu yang akhirnya kemudian bisa diterjemahkan oleh anak-anak di dalam aspek kebutuhan apa yang tidak selalu sesuai dengan cerita runtutan sejarah tadi. Bisa untuk kebutuhan dekati di dalam bekerja, dalam hidup di masyarakat, segala macam. Sehingga bisa tampil figur anak Islam, figur manusia muslim itu betul-betul bisa membuat damai di mana-mana dan diterima dengan bulat 10 tangan oleh masyarakat di sekitarnya. Menyejukkan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kan pelajaran sejarah itu dibawa ke sana Bapak Ibu. Nah oleh karena itu kalau kita mewujudkan pembelajaran yang begitu Bu Nema, saya tanya apa harus selalu itu bisa dilakukan oleh yang madrasahnya ada di kota-kota termasuk Bu Sri? Enggak kan. Jadi Bapak Ibu inovasi
kreasi itu tidak selalu melulu miliknya yang ada di kota-kota yang punya alat canggih tadi, Pak. Justru yang sangat membutuhkan inovasi dan kreasi itu justru tempat-tempat yang penuh keterbatasan. Pengalaman saya selama 25 tahun jadi guru dan kepala madrasah, Bapak Ibu. Kalau di tempat-tempat yang kota yang sudah modalnya banyak, itu justru nggak merangsang orang berinovasi, Pak. Kita hanya mempraktekkan menggunakan alat yang ada, nggak ada idenya itu. Idenya yang pandai itu yang membuat alatnya. Kita enggak. Tetapi pada saat kita ngajar di tepi gunung, kebetulan saya pernah dulu ngajar di tepi pantai yang tidak ada tanahnya. Kita harus merintis sebuah pendirian madrasah. Disitulah justru, Pak, muncul inovasi karena kita ingin mempertahankan hidup. Gimana madrasah yang kita bentuk itu bisa hidup. Kita akhirnya bisa menjatuhkan, pada waktu itu belum ada yang namanya raker segala macam. Kita terbawa untuk rundingan pertama, bahwa madrasah ini kita bawa kemana ya biar dapat ya pengakuan dari masyarakat. Muridnya 9, gurunya cuma 5, yang 1 S1, yang 4 itu cuma lulusan aliyah, tapi bagaimana supaya bisa eksis? Wah, disitulah semua otak pikiran akhirnya jadi keluar. Orang tidak menyana, tidak nyana-nyana. Tiba-tiba madrasah yang di tepi pantai yang nggak punya tanah tadi, kebetulan saya ini pengalaman waktu di Gorontalo, di bumi Gorontalo 11 tahun, Bapak Ibu. Di tempat yang kering kerontang itu kemudian kita bentuk memilih apa yang menjadi keunggulannya. Kebetulan pada saat itu ada guru kita yang punya spesialis, yaitu taksinul qiraah. Loh, mengapa tidak? Madrasah kita fokuskan ke bidang itu. Anak-anak kita ajari ke dalam situ. Porsi belajar Qur'annya lebih banyak dari porsi belajar yang lain. Apa yang terjadi? Subhanallah. Tidak dinyana anak yatim yang kita asuh tadi. Dari 7 anak, 9 anak tadi. 1, 2, 3 anak ternyata dapat diandalkan, Pak. Sukses. Acara pemerintah disuruh jadi koriknya. Wah, awalnya semua hadirin melotot. Wah, anak pakaiannya kumel gini kok disuruh membaca Quran di acara yang besar. Saya diem saja. Saat kemudian sudah acara dimulai, santrinya tadi mulai mengumandangkan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan seterusnya. Wah, satu-satu hadirinnya mulai nangis, Pak. Yang tadinya tidak punya perhatian untuk pergi ke pantai yang nyepit di sana, tiba-tiba semuanya punya tertarik. Madrasahnya di mana itu? Oh, hebat sekali ada anak yang pintar membaca Quran. Wah, mulai satu-satu, subhanallah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu inovasi kreasi. Jadi inovasi kreasi itu tidak harus mahal dari sisi uang, tapi dari sisi original itu mahal sekali. Dari sisi kreatif itu mahal sekali, tapi tidak harus mahal dari sisi uang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya inovasi dan kreasi itu justru sangat diperlukan itu di daerah-daerah yang minus. Dan saya yakin biasanya guru-guru di daerah minus itu kreatif. Karena apa? Cari alat susah sehingga mau membuat alat itu macam-macam. Saya saja kemarin waktu di kampung, walaupun sudah wakil direktur begini, itu mencari cara bagaimana pembelajaran yang baik. Itu anak-anak saya ajak membuat alat pengaduk itu dari kawat, kita lilit, kita hubungkan dengan dinamo bekas apa, kita hubung. Bisa, wah, anak-anak bangganya minta ampun. Kreativitas itu Bapak Ibu, bukan kita beli barang pabrikan kita pasang. Justru kita menggunakan barang-barang sisa, merangkai sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin, itulah inovasi. Nah, oleh karena itu kalau kita tanya, kita melanjutkan pertanyaan Bu Nikmah, bagaimana Pak kiat-kiatnya tadi satu, niatnya diluruskan Bu, biar kita nggak punya lelah. Kalau niat kita hanya Allah, kita nggak akan lelah karena Allah nggak pernah habis dan Allah tidak akan mengecewakan kita, ya kan? Kalau kita dasarnya cuma gaji, kita akan kecewa. Kenapa? Gaji kadang-kadang lambat, kadang-kadang kurang, ya kan? Nah, kalau kita cuma ingin dapat pujian orang, kadang-kadang orang bisa senyum, kadang-kadang orang bisa tidak, ya kan? Kecewa. Apalagi pujian anak-anak.
Tapi kalau kita berharapnya hanya kasih sayangnya Allah, kita akan bersyukur setiap hari. Anak kita lancar, perjalanannya kita barokah, senang setiap hari, walaupun hidup kita bagaimanapun kita bisa menikmati segala macam, kita selalu syukur dan kita makin baik untuk merawat anak. Karena itu niatnya besar. Yang kedua, kita meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan tidak harus selalu harus yang mahal. Cari buku-buku yang murah-murah, banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Cari forum-forum. Forum-forum tidak harus selalu forum seminar yang harganya 1 jutaan, 2 jutaan, enggak. Sekarang apalagi virtual gini banyak grup-grup yang kita gratis bisa, asal mau membukakan mata lewat dari jam ngantuk kita, insya Allah kita akan dapat teman-teman banyak. Dari situ kita belajar dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, mau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan anak-anak itu secara detail. Anak itu Bapak Ibu kita nggak akan bisa sentuh kalau kita tidak sampai bisa nyentuh hatinya, ya kan? Untuk menyentuh hatinya perlu ada pendekatan khusus. Nah, karena itu modalnya adalah cinta dan sayang. Itu nanti kalau cara itu ketemu sendiri. Bu Sri, Bu Nikma dulu waktu mau menikah itu kan kalau cuma dipikir saja kan pusing nggak nikah-nikah Bu ya. Gimana nanti caranya didik anak, gimana nggak nikah-nikah. Tapi setelah kita nikah, kita jatuh, kita berikan cinta kepada suami istri, akhirnya kita menemukan gimana cara menundukkan suami, kita menundukkan anak, kita tahu semua. Nah, jadi sebenarnya cara yang punya kewenangan untuk melahirkan kiat-kiat tadi Bu Nikma sendiri, Bu Sri sendiri. Saya dari pusat walaupun pejabat jangan sombong-sombong. Kalaupun saya punya cara itu cara dulu waktu saya jadi guru, apa kira-kira masih cocok? Belum tentu. Boleh Bu Sri mempelajari apa yang saya lakukan dulu, yang dilakukan oleh teman-teman dari luar negeri segala macam, boleh, tapi tidak harus dicontoh persis. Bapak Ibu guru harus yakin Bapak Ibu guru sama-sama manusia, bisa menghasilkan cara, dan cara bapak-bapak ibu-ibu tidak kalah dengan yang lain. Itu harus kita percaya diri, Bu. Kenapa kita nggak percaya diri? Wong percaya diri nggak bayar aja kok susah gitu. Jadi ayo kita mulai percaya diri gitu. Nah, kalau begitu nanti caranya keluar. Karena apa? Kuncinya orang itu percaya diri. Kalau orang itu sudah minder, nggak percaya diri, pesimis, sudah nggak ada harapan hidup. Tapi kalau kita optimis, oh bisa, walaupun ngomong bisa itu sebenarnya caranya belum ketemu. Tapi kalau sudah ngomong bisa duluan, insya Allah jalannya terangan gitu ya. Karena kita nggak punya capek memandang itu. Nah, kemudian berikutnya dari pertanyaan Bu Sri, gimana Pak? Kita sudah ini tapi akreditasinya segala macam. Bu Sri itu akreditasi kuno, Bu. Untuk akreditasi yang akan datang tidak akan ada begitu. Kok Pak Ahmad tahu? Saya termasuk 5 bulan yang menyusun model akreditasi baru. Kita bongkar sudah itu. Akreditasi lama itu nggak bisa ngantarkan Indonesia menjadi modern itu. Itu hanya ngagung-ngagungkan administrasi. Nah, kita sudah keluarkan itu, Bu. Indonesia ini tidak akan bisa maju kalau kita nggak mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah membelenggu kita itu. Alhamdulillah akreditasi sekarang kita berubah, Bu. Jangan takut-takut. Justru nanti yang nilainya lebih banyak itu, Bu, kalau membuat RPP, itu kita berani berinovasi beda dengan yang lain, tapi ada alasannya, Bu. Itu nanti ditanya, kenapa bentuknya gini, begini. Terus gimana itu? Analisis penilaiannya gini, oh saya punya cara gini, nanti analisis, wah itu otentik, Bu, nilainya lebih tinggi. Kita sudah pasang seperti itu, jadi jangan takut-takut. Itu bayang-bayang masa lalu, Bu. Nah, kemudian Bu Sri, kalau mau bertanya lagi, Pak, kalau saya kreasi segala macam, kira-kira diakui nggak di Simpatika? Nah, KMA 184 ini justru menjamin, Pak. Karena itu kita ingin membiasakan warga madrasah itu sebelum merawat anak-anaknya di setiap tahun jangan langsung masuk ngajar yang diajar opo ora ngerti kan gitu. Kita duduk sementara sebelum tahun ajaran datang.
Kita melakukan yang namanya raker. Namanya boleh laker, boleh apa, boleh rembuk desa, segala macam, terserah lah nama apa arti sebuah nama. Yang penting kumpul, kita ngomong bareng-bareng, madrasah ini mau kita bawa kemana. Kita lakukan analisis konteks. Analisis konteks itu apa? Bahasa kerennya analisis konteks aja nih, mempelajari apa yang ada di lingkungannya. Sakjane itu murid-murid kita itu gimana sih potensinya? Sakjane harapannya orang tua itu apa sih? Nah, itu semuanya Bapak Ibu dikaji. Kalau begitu kira-kira madrasah kita ini cocoknya mau kita bawa kemana? Kalau sudah ditetapkan A, B, C, kita susun programnya, Bu. Setelah disusun programnya dimasukkan di dokumen 1 KTSP. Setelah masuk di sana supaya dihargai, nanti ide-ide tambahan-tambahan mata pelajaran, jam segala macam diakui di Simpatika. Ibu buat usulan ke Kemenak, dilampiri KTSP-nya. Nah, nanti oleh Kemenak diantar sampai ke kita. Kalau gitu kita keluarkan SK persetujuan. MTS Sunan Muria Keled diakui untuk menambah sekian jam mata pelajaran ini, sekian jam mata pelajaran ini. Kalau sudah seperti itu, ada Pak Amin, ada Bu Sri ngajar di sana, masuk Simpatika, Bu, dihargai, Bu, insya Allah. Gitu. Yang penting prosedurnya diikuti ya. Nah, sementara sekarang pengakuannya masih dari Dirjen, Bu, nggak apa-apa. Ini perubahan pertama, namanya perubahan pertama. Yang penting berubah, diikuti dulu. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah bisa dipercaya, kita punya target. Nanti SK-nya itu bisa disusun di tingkat provinsi. Nah, kalau sudah begitu lebih lancar. Oke. Jadi gitu Bu Sri, jangan takut. Mulai. Kita sudah membriefing kepala madrasah, kita sudah membriefing pengawas kok. Guru-guru itu jangan ditakut-takuti salah. Gimana punya murid bisa kreatif kalau gurunya di setiap hari dikatakan salah. Guru depresi nggak akan menghasilkan murid yang kreatif. Percaya tidak? Potong pen saya ini. Pen saya yang dipotong, jangan apa pen. Kalau pen kan murah Bapak Ibu ya, dipotong nggak apa. Jadi murid yang kreatif ya harus lahir dari guru yang kreatif. Robi auladaka bi'af'alika gitu loh. Nah. Berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang dari MTS Negeri 4. Melek internet. Mohon BIMTEK yang ada, insya Allah Pak. Tapi latihan BIMTEK internet itu Pak kuncinya satu. Kalau Bapak cuma menonton Pak, itu sampai nanti hampir kiamat mungkin belum bisa Pak. Apa caranya? Dicoba, Pak. Nggak bisa dicoba. Jangan takut salah. Allah itu tidak pernah menghukum orang yang salah. Nggak pernah. Allah itu nggak pernah menghukum orang yang salah. Yang dihukum oleh Allah itu orang yang sengaja berbuat salah. Orang yang berusaha untuk benar kemudian salah, Allah nggak menghukum, malah justru memberikan penghargaan. Iya kan? Allah itu maha bijaksana, nggak seperti Ahmad. Nggak seperti Bu Sri, nggak seperti Bu Nikmah, ya kan? Kita ini kadang-kadang kalau lihat orang sudah usaha salah, dihukum, kok yuk kejem gitu. Padahal Gusti Allah itu kalau lihat orang usaha kok kemudian hasilnya salah, masih dikasih pahala 1 loh. Itulah kelemahan manusia. Manusia itu senang lihat salahnya orang daripada benernya orang. Jangankan di dalam pekerjaan. Bapak Ibu punya anak coba. Kalau dipeseni, nak, belajar. Kemudian anaknya awalnya belajarnya kendor, terus dikatakan belajar. Kemudian anak usaha. Pada saat anak di madrasahnya ulangan, berusaha, dari soal 10 dapat 6. Wah, sudah merasa dia, alhamdulillah biasanya saya dapat 4, 3 ini dapat 6. Ya, kalau anaknya Bu Sri yang di pikirannya sudah bayang wajahnya Bu Sri itu ada di anaknya. Pulang lari membawa lembaran yang ada nilainya 6. Ibu gitu kan. Inginnya dipamerkan pada ibunya. Kebiasaan kita gimana? Apa ini nak? Wah ini ulanganku alhamdulillah. Dilihat lu kok 6. Padahal Bapak Ibu 6 tadi itu kalau dari 10 banyak benarnya atau banyak salahnya? Banyak benernya, tapi kenapa kita itu selalu kok mencari yang sedikit, walaupun sedikit ditanyakan aja. Kita memang demen dengan
mencari salahnya orang, ya kan? Kenapa nggak sekali-kali kita puji, alhamdulillah nak, luar biasa. Besok dapat 8, Bu. Besok lusa dapat 9. Kalau ibu mengatakan, lo kenapa kok 6 lah? Setelah diri lari tadi dari madrasah menuju ibunya itu sudah berbinar-binar harapannya, langsung loyo, Bu. Nah, ini. Nah, termasuk tadi permohonan BIMTEK, insya Allah Pak, nanti di awal tahun 2021 sampai akhir 2021 itu akan banyak BIMTEK. Ibu-ibu pokoknya siap dan harus merespon ikut pelatihan apapun nanti, insya Allah ada. Hanya saja tadi catatannya kalau latihan BIMTEK yang terkait dengan internet itu dicoba. Tetapi Bapak Ibu, untuk bisa hidup di masa teknologi IT ini tidak harus latihan internet. Di dalam kehidupan modern ini, kebutuhan alat internet itu hanya 20%, Bapak Ibu. Yang diperlukan itu justru merubah kebiasaan kita mengikuti perubahan yang dituntut oleh alat-alat itu. Contoh, kalau masa internet begini, Bapak Ibu, semua pengolahan dilakukan secara online, teliti, cermat, ya kan Bapak Ibu? Oleh karena itu ada kebiasaan yang harus kita lakukan. Yang kita biasanya menunda-nunda waktu, kita terlambat segala macam, sekarang sudah jangan berharap. Nah itu justru yang harus perlu dirubah, itu justru itu Bapak Ibu. Anak-anak diajarkan untuk cermat bekerja, teliti, segala macam. Nanti kalau sudah punya uang tinggal mengenalkan alatnya. Tapi kehidupannya sudah tidak canggung lagi. Justru yang lebih penting 80% itu adalah culture kehidupan mengiringi perkembangan itu, termasuk pola pikir segala macam, pola pikir yang berani keluar dari kotak out the box itu sangat diperlukan masa yang akan datang. Walaupun kita internetnya canggih, alat-alatnya canggih, tapi pikirannya jadul, ya nggak akan ada gunanya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perhatian infrastruktur, ya insya Allah Pak, tetapi jangan sampai itu dijadikan penghambat Bapak Ibu berinovasi. Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, yang kita rawat banyak, dan saya berharap kita jangan terlalu berpasrah, bersandar kepada harapan pada orang lain. Waktu saya jadi kepala madrasah dulu juga gitu Pak, nggak akan maju madrasah kita kalau berharap dari bantuan A, bantuan B, bantuan C. Oh, namanya bantuan kan terserah yang bantu, ya kan? Oleh karena itu, mari kita belajar memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita masing-masing. Yang kadang-kadang banyak potensi, tapi kita kurang memahami potensi itu. Contoh, sekarang yang di Sukabumi muridnya berapa? Total muridnya berapa? Satu madrasah muridnya berapa MTS 3 Sukabumi? Berapa Bu? Tadi katakan. Berapa Pak? Muridnya dibuka, suaranya dibuka, ayo. Berapa Pak? Dibuka suaranya. Suaranya dibuka, muridnya berapa? Sekarang saya tanya saja sudah yang Sunan Muria Bu Sri. Muridnya berapa Bu Sri? Ya Sukabumi sudah buka. Muridnya berapa total? 850. Waduh, 800 begini kok katanya madrasah kecil. Besar itu luar biasa. Sekarang saya tanya, anak-anak setiap hari di sakunya kurang dari 5.000 enggak? Anak sekarang berangkat itu mau kurang dari 5.000, minimal 5.000 di sakunya, iya kan? Maksudnya uang saku gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak mikirkan ini? 5.000 kali 800 anak setiap hari sekarang itu diputar di mana? Diputarnya di mana? Sudah nggak ada pikiran untuk diputar di madrasah? Jangan-jangan nggak mikiran ke sini. Kita itu kan kadang ingin kaya tapi nggak mau memutar otak kita, Pak. Ya nggak bisa kaya. Ini Pak, kami yang... Enggak, sebentar saya cerita dulu. Jangan membela diri dulu. Nah, misalnya masing-masing anak pegang 5.000 saja. 5.000 kali 800 berapa? 4 juta, Pak. Itu kalau diputar di tempat makanan yang ada di halaman madrasah, segala macam, putarnya di luar orang lain, madrasah dapat bagian enggak? Enggak. Kenapa kita enggak mau manfaatkan itu? Coba. Bapak Ibu kalau dagangnya itu kalau air, itu
keuntungan itu kadang-kadang lebih dari 50%, Bapak Ibu. Kalau barang-barang segala macam itu bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kalau 10% dapat. Lah kenapa bapak-bapak, ibu itu kita nggak memanfaatkan biar anak-anak makan kuenya, beli barangnya, semuanya ada di madrasah, kita atur demikian untuk kepentingan umum. Wah, sekarang 10% kali 4 juta, berapa? 400.000 setiap hari. Nah, iya kan? 10.000, 400.000 itu 10 hari aja sudah jadi 400.000, ya kan? Oh, tadi berapa? 4.400.000 ya. 10 hari berapa? Sudah 4 juta. 4 juta sudah dapat komputer 1. Nah, iya kan? Nah, artinya apa, Pak? Saya tidak ngajak hitung-hitungan terus, tapi saya ngajak, mari walaupun kita nanti pemerintah itu wajib membantu. Tapi yang dibantu pemerintah itu kan banyak ya, kadang-kadang giliran dan sebagainya. Kita jangan terlalu berharap, walaupun nanti ada. Kan lebih enak nggak berharap tiba-tiba datang gitu kan, Pak ya? Nggak sakit hati ya kan? Daripada kita harap-harap nggak datang-datang, itu kan bikin kesel ya. Nah, lebih baik kita tidak harap, tapi nanti akan datang. Nah, kemudian untuk menutupi kebutuhan yang tadi, ayo kita memutar otak kita untuk melihat potensi-potensi di gurunya, di muridnya. Saya dulu waktu punya madrasah juga gitu, Bapak Ibu memimpin madrasah. Guru-guru itu pulangnya jam 2 sore. Apalagi ibu-ibu. Padahal ibu-ibu itu kalau pulang itu mesti yang dipikiran apa? Nanti masakannya untuk bapaknya gimana, untuk anaknya gimana. Loh, kenapa nggak kita manfaatkan itu? Misalnya pagi-pagi jam 8 pagi, pegawai koperasi kita, koperasi siswa atau koperasi sekolah itu keliling memberikan list apa yang mau dibelanja, barang mentah apa, barang apa. Nah, setelah itu dikumpulin, ada yang pergi ke pasar untuk mencarikan. Jam 12 barangnya sudah diletakkan di meja-meja masing-masing. Ya, itu potensi gurunya jumlahnya berapa? Kalau gurunya 50 saja setiap hari, berapa itu nanti untungnya? Itu diputar di madrasah untuk kepentingan bersama, sudah luar biasa. Bisa menghidupi madrasah. Nah, pikiran-pikiran out the box begini bapak-bapak, ibu-ibu diperlukan. Jadi jangan sampai kita itu hanya berjalan di rutinitas saja. Dalam zaman seperti ini kita nanti nggak hidup. Mungkin begitu Pak Hafid. Kalau saya dibiarkan ngobrol saja nanti nggak ada pertanyaan lain yang bisa saya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain boleh kalau ada waktunya. Silakan Pak Hafid, masih ada? Masih ada Pak. Ya. Oke, silakan. Saya kontak lagi Bapak Ibu. Kode 10, 11 dan 13 ini sudah. Kita coba cari kode yang lain. Ya, ini kode 18. Ada itu 13 MTS 45 13 Gianyar. 13.2 MTS yang 1. Ya, Gianyar dulu. Bali ya, oke. Gianyar, ya. Silakan Ibu. Oh, Bapak ya. Oke, Bapak. Sudah kelihatan Bapak. Setelah Gianyar nanti 13.2 itu MTS 1 apa itu? MTS Negeri 1 apa? Silakan Pak. Banyuwangi. MTS Negeri 45 Gianyar. Unmute Bapak suaranya. Ada notifikasi masuk di layarnya. Diklik oke Bapak. Iya. Ayo Pak, silakan Pak. Silakan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin lihat wajahnya Pak, sedikit Pak. Nah, hanya lihat kopiannya. Selamat sore Pak narasumber. Selamat sore. Kami minta solusinya. Solusi apa Pak? Untuk namanya dulu Pak, siapa Pak? Bagaimana cara? Saya Muhammad Alai. Oh ya, Pak Muhammad. Ya, silakan Saya Pak. Muhammad Alai dari TS45 Gianyar, Bali. Siap. Saya minta solusi dari Bapak. Bagaimana cara menghadapi anak-anak dalam menghadapi pelajaran di dalam SKI, bahwa anak itu tidak mau menghiraukan, tapi dia tidur Pak, datang sekolah tidur. Nah, datang dia tidur setelah selesai pelajaran dia baru bangun Pak. Bangun, tidak mau. Ya, mantep ini siswanya, bagus. Ya. Dia tidak mau mendengarkan apa yang kita ajarkan. Iya.
Terima kasih Pak. Itu aja Ya, Pak. itu aja dulu, Pak, Oke, sementara. sip. Ya, terima Ya. kasih Pak. Nomor 5, silakan 13-2 MTS Negeri 1 Banyuwangi. Silakan Pak. Silakan, Di-unmute, Bapak. Pak. Di-unmute suaranya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Ahmad Hidayatullah luar biasa. Banyak Alhamdulillah. menginspirasi kepada saya secara pribadi. Luar biasa Bapak. Masya Allah. Bangga saya. Salut pada panjenengan. Ada kesempurnaan penyampaian seperti penyampaian seorang guru kepada muridnya. Kesempurnaan KI 3 pengetahuan dan KI 1 spiritual. Mampu menumbuhkan spirit giroh kami Pak sebagai seorang mudaris, menumbuhkan semangat ruhul jihad, insya Allah mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari ini dengan motivasi dari Bapak luar biasa Bapak Yai Ahmad Hidayatullah. Amin. Luar biasa. Bapak yang saya hormati, pada dasarnya nama saya dulu gitu Pak. Sampai lupa Pak, mohon maaf ini. Saking semangatnya. Jangan namanya saya orang. Saya bangga pada panjenengan ini, luar biasa. Kepingin ketemu darat, kepingin banyak nimba ilmu pada panjenengan ini. Luar biasa Bapak. Nama saya Nanang Mustain dari MTSN 1 Banyuwangi, Bapak Yai. Alhamdulillah. Saya menangkap beberapa hari ini BIMTEK DWJJ ini kaitannya KMA 183 dan 184 ini pada dasarnya adalah guru dituntut untuk kreatif, inovatif dan kolaboratif terkait dengan menggunakan fasilitas media pembelajaran kepada siswa. Pada dasarnya, pada intinya, situasi pandemi seperti ini tidak boleh belajar berhenti. Terus belajar, terus memperbaiki generasi bangsa ke depannya. Sampai dalam KMA 184 itu memberikan keluasan seluas-luasnya kepada madrasah, kepada lembaga, memberikan penilaian, evaluasi kepada muridnya, baik PTS maupun semesteran sampai nasional, kelulusan dan kenaikan. Luar biasa Bapak, saya hormati, terima kasih, bangga. Tetapi kembali lagi, bagaimana nanti kalau itu diberikan seluas-luasnya kepada madrasah, seandainya madrasah pedalaman memberikan penilaian 80, kemudian madrasah perkotaan 80, yang jelas kan berbeda Pak. Penilaiannya itu berbeda kualitasnya. Nah, dalam hal ini pemerintah tentu punya tanggung jawab memberikan asesmen terhadap pendidikan nasional. Kemudian parameternya apa Pak kalau seandainya nanti penilaian itu diberikan seluas-luasnya kepada madrasah, kepada lembaga, kepada sekolah. Mohon maaf Bapak, saya terima kasih. Ilmunya panjenengan banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami ke depannya Pak. Amin. Pak Yai Ahmad Hidayatullah, terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lagi Pak Hafid, ada lagi? Cukup? Baik, satu lagi Pak, satu lagi ya. Satu lagi ya, silakan. Mungkin dari ini sudah ketangan ini. Kita satu Jember. Oh Jember, ya silakan. Oke. Nama dulu Pak. Nama. Kalau boleh mendekati komputer, kemudian kabelnya yang di komputer dicabut, langsung bicara saja dengan komputernya, suaranya nggak terlalu jelas Pak. Kalau pakai mic suaranya nggak jelas. Kurang jelas suaranya langsung Bapak. Saja mendekati komputer, ngomong di depan komputer. Di layar bisa saja enggak? Bapak. Ya. Bisa nggak ngomong di depan komputer? Nah. Bassnya terlalu besar. Biar suaranya menggema gitu. Menggema suaranya. Menggema. Pak, Bapak mepet komputer ngomongnya nggak pakai mic, langsung di komputer aja. Kabelnya yang ke mic untuk mic, kabel yang ke komputer untuk mic dicabut Pak ya. Bapak langsung bicara langsung ke situ, langsung dekat komputernya, dekat laptop. Dekat layar saja Bapak. Dekat layar langsung halo, bicara Pak. Halo? Bingung. Sampun Pak. Sampun, lebih jelas ini, lebih jelas. Lebih jelas ini Pak. Wah jelas, suara aslinya kelihatan. Ganteng. Asmone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Asmone. Nama saya Ishak Pak. Pak Ishak ya. Dari Jember Pak. Iya, sudah tahu dari Jember, tulisannya ada itu. Termasuk sore-sore kudu akan guyon, lek gak ono guyone ngantuk. Ya, biar gak sepaneng Pak. Ya, ayo apa? Terlalu banyak sejarah mungkin yang dibaca Pak.
Iya, sampai kayak patung. Ya, ini mungkin termasuk kebanggaan bagi kami Pak karena bisa Alhamdulillah. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan di sini kami gini Pak. Semenjak corona ini mungkin ini kami jujur sejarah itu kesulitan Pak dalam menumbuhkan bagaimana anak itu tumbuh rasa himmah. Karena kalau kita mengajar tanpa tatap muka, maka itu sulit untuk memberikan pengaruh kepada anak bahwanya sejarah itu seperti ini. Sedangkan kalau kita menarik sejarah bagaimana dulu Kanjeng Nabi pertama berdakwah, yaitu yang pertama yang didakwahkan pertama dakwah yang pertama itu tentang akidah, Pak. Sedangkan kalau kita di Indonesia ini, maaf ya Pak sebelumnya, kalau hanya diasah kemampuan, kepintaran, tapi hatinya tidak diasah, itu katanya guru saya sama aja dan kita mengasah pisau yang tajam dikasihkan kepada orang yang salah. Betul. Makanya betul. Di sekolah kami Pak, di sekolah kami itu pertama memang visi misinya adalah masalah tentang keyakinan. Iya. Ya, terus. Ya kan muatan lokal kami adalah haki Pak. Haki, apa itu haki? Hafalan Al-Quran dan menulis. Hafalan Quran, ya. Sip. Semenjak corona ini, pelajaran itu tidak bisa diberikan, Pak. Kenapa? Karena masuk mulok, Pak. Iya, kenapa? Sulitnya kita tuh mau ngasih tugas, karena itu kan berkaitan dengan menjelaskan Al-Quran seperti ini sejarahnya, terus awalnya sejarah seperti ini, Al-Quran turun, seperti itu, Pak. Iya. Makanya kami mungkin Bapak yang ada di pusat, bagaimana langkah kami yang hidupnya di desa yang itu orang desa tuh sulit untuk memberi perhatian kepada anaknya, Pak. Oke. Terima kasih. Itu saja Pak Ishak yang ditanya. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung saya jawab Pak. David, ya. Terima kasih Pak Ishak. Zaman sekarang itu nggak ada orang kota sama desa. Iya. Sampean itu ngomong desa, sekolahnya aja asramanya tuh, aulanya kinclong-kinclong itu. Bukan Pak, ini aula punya KKM Pak. Iya, ya minimal cedek kono kan gitu ya. Nah, artinya kita jangan mengecilkan diri kita. Anugerah Allah sudah cukup besar dan tidak ada kota. Saman kira walaupun saya ada di Jakarta ini wong kota loh. Saya di Jakarta itu cuma titip hidup. Asli saya sana itu loh. Bangil, Pasuruan, hari-hari masih di sana. Jadi podo-podo deso nih. Podo-podo deso nih. Ya, jadi gini. Nah, sekarang nggak ada hubungannya desa dengan kota untuk sebuah kemajuan. Nggak ada hubungannya. Kalau desa dan kota itu yang menentukan kemajuan, Amerika sama Jepang itu Pak, itu pasti lebih maju Amerika, ya kan? Tapi sekarang lebih maju Jepang. Cina yang kemarin tertinggal itu sekarang jadi maju. Karena apa? Bukan dilihat dari potensi alamnya, potensi keadaannya. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah hero kita, Pak. Hero kita. Tadi sudah saya katakan, at-tariqah ahammu minal maddah. Al-mudaris ahammu minat tariqah. Kemudian ruhul mudaris ahammu minat mudaris nafsi. Nah, jadi intinya hero kita, semangat kita. Kalau kita semangatnya itu rasanya kayak di kota terus, walaupun tinggalnya di desa, insya Allah rasanya di kota. Kan gitu Pak ya? Nah, maaf ya Pak. Saya cerita jadi potong di cerita si pendahuluan. Cerita itu kan begitu Pak, menarik minat dulu cek sampean loro ati dhisik gitu loh, Bapak jelasno. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang saya tanya justru tadi, saya sudah salut setuju dengan Pak Iska tadi, luar biasa berani untuk membuat mulok hafalan Quran, membuat mulok untuk program tertentu,
Itu tambahan pelajarannya berapa jam itu Pak? Untuk hafalan Qurannya Pak? 2 jam, Pak. Wah, kurang. Masa 2 jam medit jamban itu. Anu, Pak. Ada yang mulok, terus ada yang ekstrakurikuler, Pak. Pak, di mulok saja itu ada kesempatan Pak Iskak bisa munculkan sampai 3 mata pelajaran, Pak. Oh, hafalan Quran merong jam yang mlebu swarga cuma 2 jam ya ora cukup toh, Pak. Soalnya Pak, maaf ya, Pak. Apa? Karena kelas 7 itu angket pertama kami itu di sekolah itu menyaring anak-anak yang belum bisa baca, Pak. Ya betul, nggak apa-apa. Jadi hafalan Quran itu yang kedua itu kami sisakan anak yang sudah lancar, Pak. Iya, bagus itu. Itu guru hebat itu. Ditaruh di jam terakhir, Pak. Nah, nyambung di ekstrakurikuler, Pak. Iya. Nah, sekarang jangan ke ekstrakurikuler dulu. Wong di muatan lokal dikasih kesempatan sampai 3 mata pelajaran waktunya 6 JP. Kenapa cuma dimanfaatkan 2? Eman kan? Nah, kalau 6 JP guru Quran hadisnya itu bisa dihargai di simpatika sampai 6 JP, Pak. Luar biasa kan? Nah, ya nggak apa-apa. Kemarin belum mengerti. Nanti sekarang dibahas bareng-bareng. Wong mau bekali anak Al-Quran yang hebat kok. Ya harus 1, pemahaman tentang Qurannya seperti tadi itu perlu. 2, latihan tilawah yang gorok-gorokane sat-sat itu dilancarkan. Kan gitu Pak, itu perlu dilatih kan. Kayak saya suruh baca Quran suaranya nyempling ini ya enggak. Pak Iskak langsung tidur kan gitu ya. Nah, itu harus dilatih setiap hari. Nah, untuk begitu kurikulum sekarang itu di KMA 184 dikasih waktu sampai ada 3 mata pelajaran baru yang bisa disediakan di dalam mulok dan waktunya sampai 6 JP, manfaatkan. Nah, pertanyaan saya justru tadi, kenapa dengan masa pandemi kok sulit? Nah, sekarang pertanyaannya gini, Pak, kalau mau kebaikan, coba kepala kita ini keluar dulu dari kebiasaan. Biasanya saya sudah duga. Kenapa sulit? Pak Iskak dan kawan-kawan melihat jam pelajaran itu cuma jam pelajaran seperti biasanya. Kita nggak mau menyediakan di waktu yang lain. Nah, coba kalau yang mulai pagi sampai siang sudah dipakai, kenapa kita nggak kembali ke zaman-zamannya yai-yai kita di pondok pesantren? Hafalan Quran itu dibiasakan ba'da sholat fardu. Nggak banyak-banyak Pak. 5 orang 1 hari, 5 orang 1 hari dari murid kita. Nah, itu nggak harus Zoom. Kalau 5 orang itu pakai video call bisa. Video call sekarang bisa sampai 8 ya kan Pak? Video call pakai HP itu loh. Itu sampai sekarang bisa sampai 8. Nah, kemudian baca Quran. Baca Qurannya nggak usah panjang-panjang Pak. 1 ayat kan gitu ya. Yang penting tahu maknanya, kemudian dilatih. Ditelateni Pak, ditelateni. Resepnya itu memang telaten. Dan peduli, insya Allah, kalau habis sholat, dapat barokahnya sholat. Yang kedua, kalau kita telaten, menyiapkan waktu untuk anak-anak, insya Allah Pak, waktu kita nanti diganti oleh Allah. Dengan kemudian di waktu lain. Nah, supaya kita punya kebagian waktu, jangan rebutan dengan teman-teman yang lain. Nah, kita buat giliran. Misalnya murid kita ada 30. Kita buat kelompok 5-5, berarti 1 minggu 1 kali. Atau kita buat kelompok 10 orang, bisa 1 minggu 2 kali kita ketemu. Ya kan Pak ya? Nah, ditelateni. Intinya ditelateni. Tekniknya 2 hari, 3 hari itu terserah Pak Iskak. Saya pikir Pak Iskak sudah pintar cari caranya. Tapi Pak, yang penting itu cari celah-celah bagaimana kita bisa memperdalam keilmuan anak-anak. Padahal masa pandemi ya, Nanti pada masa normal di rumah benar. Masa pandemi ini memang susah Pak, semua orang susah kita akui. Tetapi mengapa sih kok kita masih bertahan, anak-anak ini belum boleh dilepas dulu. Anak-anak ini luar biasa kan Pak ya. Anak-anak ini kan harapan kita di masa depan. Oleh karena itu kita jaga, walaupun pasar buka segala macam wis ora usah iri. Lek ono mati ini anak-anak naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak-anak ini generasi masa datang, ya kan?
Karena itu kita jaga. Intinya ke sana. Cara nanti saya yakin Pak Ishak bisa menemukan cara-cara yang bagus. Berikutnya pertanyaan Pak Nanang Mustain tadi, bagaimana Pak penilaian Pak? Nanti yang di desa nilainya gampang Pak, besar-besar segala macam. Jangan takut Pak. Ada dua hal yang nanti akan terjadi. Jadi pemerintah sekarang itu nanti akan ngerawat madrasah, tapi ngerawatnya itu tidak seperti kemarin dengan ujian nasional Pak. Kita mengeluarkan yang disebut dengan assessment. Di madrasah namanya aksi. Itu niatnya bukan untuk ranking-rankingan, bukan untuk pamer-pameran, tapi ingin membantu madrasah di setiap madrasah untuk memotret, mendiagnostik kemampuan anak-anak di satu titik waktu. Setelah begitu nanti datanya dikembalikan ke madrasah dalam bentuk data diagnostik plus rekomendasi perbaikan pembelajaran yang perlu dilakukan anak itu. Dan nanti data diagnostik dari hasil asesmen itu juga dipakai dari Direktorat GTK dalam rangka membekali guru-gurunya. Sehingga nanti pelatihan yang ada di Banyuwangi, pelatihan yang ada di Jember itu belum tentu sama Pak materinya Pak. Kalau pelatihan yang di Jember, Banyuwangi, Gianyar sama, itu namanya pakai jurusnya Wiro Sableng, Mbak. Satu jurus untuk semua. Tapi jurus yang bagus adalah jurus sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi nanti akan ada begitu, Pak. Itu untuk standarisasi kualitas. Berikutnya juga ada bimbingan kepada guru-guru. Kalau nanti asesmen itu dikembalikan kepada madrasah, akan perlu ditindaklanjuti oleh guru-guru kan? Nah, gurunya nanti dilatih. Kalau dapat catatan begini, kira-kira guru harus melakukan apa kepada murid-muridnya. Itu dilatih, Pak. Tapi yang nanti tidak seperti balik tangan tahun depan terus jadi semua. Tahun depan kita akan coba untuk MI, Pak. MTS tahun 2022, insya Allah. Jadi 2021 kami menyiapkan yang MTS sama Alia. Yang MI sudah kita siapkan sekarang, insya Allah tahun 2021 tinggal jalan sampai perbaikan pembelajarannya. Nanti yang MTS MA tahun 2022 sekaligus perbaikan pembelajarannya. Nah itu nanti dilakukan itu yang oleh Direktorat KSKK. Ada Direktorat GTK itu insya Allah Bapak Ibu kan sudah dengar-dengar akan ada AKG itu ya. Nah AKG itu tidak sama dengan UKG yang lalu. Untuk menilai orang, untuk kemudian pindah dan tidaknya orang tidak. Itu sebenarnya alat bantu kita untuk membaca kemampuan guru-guru. Sakjane kelebihan dan kekurangannya guru-guru itu di mana sih? Sehingga pelatihan nanti sesuai dengan porsi itu. Datanya asesmen murid nanti dipadukan data asesmennya guru, itu semuanya diberikan dalam bentuk pelatihan pembekalan kepada guru. Kepada muridnya juga begitu. Insya Allah dengan gitu bisa menstandarisasi kualitas, Pak. Walaupun ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kita rencanakan tahapan pertama itu sampai tahun 2024. Nanti hasilnya bagaimana? Insya Allah. Karena merawat manusia itu kan nggak cepat, Pak. Nah, butuh waktu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, nanti respon integritas dari setiap madrasah itu nanti masyarakat Pak yang akan mengukur Pak. Dari impact bukan hanya output. Nanti madrasah yang tidak standar melaksanakan pengukuran segala macam itu nanti dapat akibat sendiri Pak. Bahasa Jawanya lama-lama nggak dipercaya orang. Kalau dia sembarangan, iya kan? Nah, kalau misalnya muridnya ternyata nggak bisa kemana-mana, nggak laku apa, ditanya orang nggak bisa apa-apa, ya nanti lama-lama, oh ternyata di sana obral nilai itu nanti akan ketahuan sendiri. Nah, jadi dalam satu sisi nanti pemerintah akan membantu melalui asesmen yang hasilnya nanti dipakai memperbaiki murid, dipakai memperbaiki guru dan sebagainya. Kemudian yang kedua nanti ada penilaian masyarakat pasti. Kemudian akan ada pelatihan-pelatihan untuk guru itu banyak sekali nanti tahun 2021 mulai dari awal. Jadi mungkin nanti untuk pelatihan guru di Sanawiyah yang tahun 2021 belum berbasis asesmen siswa belum, tapi tetap jalan. Nanti tahun 2022 dikawinkan, Mbak.
Nanti baru mau. Jadi begitu tahapannya begitu nanti insya Allah. Jadi insya Allah Pak nanti akan standar sendiri. Mungkin awal-awal akan terjadi seperti yang diduga Pak Anang tadi bisa jadi terjadi. Nanti nggak apa-apa. Sesuatu itu kan awalnya dari obat itu kan pahit dulu Pak. Nggak apa-apa. Nah, nanti tapi lama-lama akan ada berubah karena pemerintah juga sudah merencanakan tahapan-tahapan yang sistematis. Kemudian pertanyaan dari Pak Muhammad dari Gianyar, bagaimana cara menghadapi anak yang tidak menghiraukan, yang mulai dari masuk tidur kemudian baru bangun. Sekarang saya tanya dulu ke Pak Muhammad, ngajarnya Pak Muhammad bagaimana? Jadi gini Pak, kalau kita menunjuk orang, siswa itu kan juga orang ya Pak ya? Ya Pak ya. Nah, kita menunjuk orang, itu berapa jari Pak yang menunjuk orang Pak? Satu ya. Satu jari Pak, satu. Nah, jaru kita yang lain mana Pak? 4 ya. Nah, menunjuk siapa Pak? Satu orang. Menunjuk siapa yang ngomong kan Pak? Menunjuk dirinya sendiri dulu kan. Nah, kita juga biasakan Pak kepada siswa. Itu kita harus bijaksana. Tidak karena kita guru harus menang terus. Kalau ada siswa yang ngantuk, ada siswa yang begitu, kita perlu bertanya kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kok anak-anak males tidur seperti ini kan gitu. Itu perlu kita tanya Pak. Lah kalau kita caranya sejak dulu dikenal anak-anak sampai sekarang caranya ya begitu saja Pak. Ya anak-anak males Pak. Anak-anak itu kan pikirannya lagi dinamis, Pak. Anak-anak ini kan pikirannya lagi seger-segernya. Dan perlu diketahui seperti Pak siapa nih yang Jember ini Pak Ishak. Pak Ishak, Pak Anang Mustain itu sekarang jadi orang yang baik-baik. Itu belum tentu sebenarnya aslinya baik loh, Pak. Bisa jadi Pak Ishak itu karena baik dan karena zaman dulu itu godaannya nggak seperti anak sekarang, Pak. Iya kan? Pak Ishak disuruh oleh orang tuanya, di rumah saja. Nah itu di rumah saja lampunya lampu coblek. Paling yang dilihat kan ya remeng semua Pak ya. Yang dekat dengan lampu itu saja yang jelas. Kalau Pak Ishak setiap hari yang dibawa Quran, jadi yang kelihatan Qurannya. Iya kan? Kalau anak-anak sekarang coba lihat. Anak-anak, kamu di rumah saja, lampunya dibuka. Yang kelihatan apa Pak? HP kelihatan, Quran kelihatan, semua kelihatan. Awalnya mau niat baca Quran, godaannya banyak, Pak. Nah, kalau begitu kita di madrasah, gaya kita juga begitu-begitu saja, Pak. Anak-anak nggak minat. Untung kalau masih tidur, Pak. Anak-anak sekarang ada yang menghadapi seperti Pak Muhammad, kejadian seperti Pak Muhammad itu, nanti anak-anak itu komentarnya malah gini. Kenapa kamu kok tidur? Ya Pak, guru saya GJ gitu. Loh kenapa apa itu GJ? Gak jelas katanya. Anak sekarang loh Pak, beda dengan kita. Dulu Pak Ishak, Pak Anang nggak berani ngomong gitu, kualat. Anak sekarang begitu, realistis saja. Kita kan menghadapi dunia yang sekarang hidup Pak. Nah oleh karena itu masukan saya Pak Muhammad, setiap manusia, setiap guru itu perlu introspeksi Pak. Sekarang memang tantangan guru ini berat. Saingan guru ini saingannya bukan hanya hal-hal yang remeh-remeh. Dulu saingan guru itu kan hanya TV, Pak. Kalau nggak punya TV selesai. Sekarang saingannya itu dengan YouTube, saingannya dengan game online segala macam, yang semuanya menarik-menarik, Pak. Sekarang menarik. Lah kalau Pak Muhammad nggak bisa merancang pembelajaran yang mengalahkan perhatian anak-anak kepada YouTube, ya anak-anak akan lebih perhatian ke YouTube. Nggak salah kan Pak? Memang dunianya penuh goncangan gini. Karena itu kita harus berlomba-lomba menarik perhatian siswa kita. Karena itu mungkin ada satu perubahan yang kita terapkan. Kalau dulu kita sebagai guru kan merasa anak-anak yang butuh silakan. Kalau nggak butuh, nggak datang ya sudah nggak saya layani. Sekarang Pak, karena dunianya sudah dunia zaman akhir begini, kalau kita tidak telaten merangkul anak-anak, khawatirnya nanti anak-anak tidak husnul khotimah, naudzubillah min dzalik. Ya kan? Karena itu kalau yang sadar itu kita yang tua, ya sudahlah, kita yang ngalah untuk ngerangkul anak-anak. Iya kan? Kiai-kiai kita dulu juga begitu kan? Dan ada satu lagi Pak,
Kita ini walaupun sudah sarjana, S2, S3, S lilin, jangan sombong-sombong mengelola anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu bukan punya kita. Anak-anak itu bukan punya orang tuanya. Tapi anak-anak itu ada yang punya. Siapa? Allah. Kalau kiai-kiai kita dulu mencontohi, Pak. Kalau kita ngaji, ngajar di pondok itu, kiai kita itu khusyuk setiap sholat, itu di tempat pengimamannya itu ada tulisan nama banyak. Kita tanya, Yai, sinten itu? Asmon, sinten mawon itu tulisan. Ternyata siapa, Pak? Nama santri-santrinya. Sehingga habis sholat, kiainya itu kirim Al-Fatihah. Lah hadirin Nabi Muhammad Rasulullah SAW Al-Fatihah. Khususon, disebut muridnya satu-satu. Ahmad, Anang, Ishak, Lamul Al-Fatihah. Nah itu alhamdulillah. Walaupun bebel-bebel, akhirnya jadi murid baik. Nah pertanyaannya saya sekarang Pak Muhammad, satu hari doakan muridnya berapa kali? Ayo. Ayo. 5 kali, Pak. Alhamdulillah, kalau mau mendoakan muridnya 5 kali. Nah itu Pak Muhammad hebat itu. Nah minimal 5 kali doakan setiap sholat. Murid-muridnya didoakan biar yang tadi ngantuan dikuatkan oleh Allah. Selain Pak Muhammad juga menyambut mereka dengan baik, kita doakan karena yang bisa membolak-balikkan hatinya anak-anak itu Allah. Kita ini sekedar ikhtiar, Pak, memberikan yang baik-baik, tapi Allah yang akan mengubah semuanya. Karena itu jangan sampai lupa, sebagai guru kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan kita tetap harus tidak boleh lepas dari cinta dan sayang kepada anak-anak. Anak-anak ini jangan dipandang anak orang lain. Suatu saat bisa jadi loh anak-anak kita ini jadi saudara kita. Siapa tahu nanti cucu kita, cangga kita nikah dengan anaknya dia. Ya kan nggak tahu kan? Ya. Seperti saya ini nggak tahu turunan mana. Jangan-jangan turunan dari Banyuwangi, turunan dari Gianyar sana kan dia nggak tahu juga, Pak. Karena itu mari kita bagi kasih sayang itu rata. Anak kandung kita, murid-murid kita sikapi sama, sayangnya sama. Insya Allah anak yang ngantuk nggak ngantuk, Pak. Anak yang tidak simpati dan karena dia sudah mendapatkan kasih sayang kita dan mereka tidak akan tega membuat kita kecewa kalau kita sudah sayang kepada mereka. Insya Allah. Insya Allah demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dan tentunya yang saya sampaikan juga tidak sempurna. Namun paling tidak saya ingin di dalam kesempatan untuk menyampaikan. Ayo guru-guru mulai berani untuk mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan kreasinya untuk menghasilkan pembelajaran yang tepat, pembelajaran yang bisa mengantarkan anak-anak kita menuju hebat bermartabat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hafid, Pak Imadoni, Mbak Cindy. Semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah satu kalimat yang saya kutip tadi dari Bapak narasumber yang luar biasa. Murid kreatif itu lahir dari guru yang kreatif. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber atas ilmu dan motivasi bagi guru-guru SKI jenjang MTS wilayah Jawa dan Bali. Baik, mungkin Bapak saya tutup saja sekalian. Bapak Ibu guru SKI jenjang MTS wilayah Jawa dan Bali, semoga segala usaha, doa, ikhtiar kita demi memajukan madrasah yang hebat, bermartabat, menjadi motivasi bagi kita semua dan kita berdoa semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri dari hari yang pertama sampai hari ini bisa diambil manfaatnya dan diterapkan di madrasahnya masing-masing. Semoga Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom dan live streaming YouTube selalu diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya